Nah, terus yang ditanyakan di sini adalah kuat arus, ya. Nah, kita mulai untuk ngerjain ini. Nah, dari datanya tadi, dari datanya tadi kan kita tahu kalau ini ya setiap elektropat. Jadi sebentar, satu elektropat itu kayaknya ada 0,15 volt. Kemudian hambatannya R-nya itu ada 0,25 ohm. Ini adalah satu elektropat. Nah, terus tadi kan satu baris. Ini satu elektropat. Nah, satu barisnya tadi kan ada satu barisnya ada 5.000. Dua, tiga. Nah, ada 5.000. Nah, di sini kita cari pertama V-nya ya. Totalnya itu dari 5.000 ini kita kali dari V yang kita ketahui ini. Ya kan? Itu adalah 0,15. 0,15. Hasilnya itu adalah 750. Ini nanti eh, yang kita pakai ya. Nah, terus di sini kita juga bisa cari R-nya. R-nya juga sama ya. 5.000 dikali 0,25 sama dengan 12500 ohm. Nah, ini kan satu baris nih. Padahal di sini ini tuh lempeng listrik tuh disusun dalam 100 baris. Jadi ini kan 5.000 nih. 5.000 nih. Nah, itu tuh disusun 100 baris gitu. Kemudian kita di sini ngitung bagian 100 baris secara paralel. Nah, caranya gimana gitu kan? Kita cari, ini kita nyebutnya R baris, ini kita paralel, gini ya. Nah, paralel ini itu adalah ini RB ini tadi 1.250 dibagi 100. Nah, 0 coret 12,5. Ini baru ohmnya kan. Nah, terus kita tadi poinnya adalah kita cari kuat arus ya atau I-nya. Kakak pindah sini ya. Nah, kita tahu I itu rumusnya sama dengan T per R total. Nah, ini kan yang kita cari. V tadi udah kita cari. Ini kita pakai V-nya V total. Itu 750 dibagi R totalnya. Nah, R totalnya ini itu ada R air ditambah sama ini R paralel ini tadi. R paralel. Kok di sini. Nah, terus 750 dibagi R airnya berapa sih, Kak? R airnya udah diketahui di sini, ya kan? Ini jika air di sekelilingnya mempunyai hambatan 500 ohm, kita tulis di sini 500 ditambah R paralelnya tadi 12,5. Nah, hasilnya di sini adalah sekitar 1,46 sekian gitu ya. Nah, 1,46 ini kan bisa kita bulatin. 46 paling dekat sama 50 ya, berarti 1,5. Hasilnya adalah 1,5 ampere. Jadi jawabannya adalah A. Ini soalnya itu, oke, pertama ini kakak bahas soal Kirchhoff ya, soalnya banyak ditanyain, ya kan. Terus ini ada soal lagi, modelnya agak sedikit beda. Bukan ini.
tanpa sorry. Nah, Dipun papati kidul. oh mau lihat yang belut dulu. Oke, bentar. Ini ya kalau yang belut ya. Jadi poinnya tuh ada di sini ya, rumus yang ini. Dan ditanyakannya adalah kuat arus. Nanti kalian bisa lihat di ini ya, apa namanya di YouTube-nya. Kakak next dulu ya. Nah, soal selanjutnya ini tuh masih sama, soal Kirchhoff ya kan. Nah, tapi di sini itu membandingkan dua ini, dua arus listrik. Nah, di sini itu satu dia pakai konsep VGL, yang satu pakai tegangan jepit. Nah, bedanya apa gitu kan? Itu ada di sini. Nah, VGL dipengaruhi adanya hambatan dalam sumber tegangan listrik. Nah, nanti rumusnya juga beda gitu. Kalau tegangan jepit, ini tegangan jepit, dia bisa pakai rumus yang biasa kita ketahui ya, kita bisa pakai VIR. Tapi kalau GGL, ini ada unsur ini. Ini kan GGL, dia tuh sama kayak O. Terus R kecil ini, itu tuh hambatan di dalam sumber tegangan listrik. Atau kalau di sini kan kita pakai baterai nih. Nah, berarti hambatan di baterai itu sendiri gitu. Kalau R besarnya itu hambatan di rangkaiannya. Terus, nah ini cara menyelesaikannya gimana gitu kan. Oke, kita lihat di sini. Berikut ini adalah hasil pengukuran menggunakan voltmeter dan amperemeter yang membedakan nilai GGL dan tegangan jepit pada suatu rangkaian. Nah, pada gambar satu, ini ya, pada gambar satu, GGL, ini volumetri menunjukkan GGL. Oke, berarti ini kan gambar satu, berarti ini GGL. GGL. Oke, kita note dulu. Sedangkan pada gambar 2 volumetri menunjukkan tegangan jepit. Yang ini tegangan jepit. Oke. Lalu, berdasarkan hasil pengukuran tersebut, nilai hambatan dalam baterai. Nilai hambatan dalam baterai itu apa sih, Kak? Nilai hambatan dalam baterai itu tuh R kecil. R kecil itu nanti bisa dicari pakai ini, rumus GGL ini tadi. Bentar, Kakak hapus soal katanya. Pakai ini. Ya, oke. Hmm. Tapi sebelum itu, kita kan nggak tahu nih R-nya berapa. Nah, kita hitung dari gambar kedua dulu. Sebentar. Ini ya. Gambar dua. Gambar kedua. Nah, karena dia ini tadi kan tegangan jepit, ya kita pakai rumus biasa lah, sphere. P sama dengan I kali R. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ketahui gitu kan dari sini. Nah, P-nya ini bisa kita tahu. Karena kan ini nih, ada volumeter. Terus I-nya arusnya juga bisa ketahui karena ada amperemeter di sini. Nah, sekarang kita belajar cara membacanya. Ih, kok hilang? Terlalu nge-zoom out. HP. Target. No, what? Dia, dia. Oke, Bre. Zoom zoom on cam. Bre. Kita pakai pakai di situ. Nah, tadi kita sampai gambar 2 ya. Gambar 2. Nah, dari gambar 2 ini tadi kan kita bisa cari V sama I-nya kan. Nah, cara bacanya gimana? Kita baca dulu. Cari P dari volumeter.
ini sama dengan, nah rumusnya tuh sama ya sebetulnya ya. Skala tunjuk dibagi skala total dikali ini batasnya. Namanya biasanya tuh tergantung sih. Batas ampernya atau batas voltmeternya. Ini batas volume. Hmm. Terus skala tunjuk tuh apa? Nah, ini kan ada dua skala nih ya. Yang 100 sama 50. Kalian bisa pakai salah satunya aja gitu. Kalau misal kalian pakai skala tunjuk yang bagian atas, berarti kan ini nunjukinya 80 kan? 80 dibagi skala totalnya itu yang paling ujung, yang paling gede ini, yaitu 100 ya. 100 dikali, nah ini batas voltnya ini ada 10 ya, 10 volt. Sama dengan hasilnya itu coret, coret 8 volt kayak gitu. Paham ya? Kamera juga sama. Nah, terus ini kan udah dapet nih P-nya. Sekarang kita cari I-nya. Sama ya rumusnya. I sama dengan alat tunjuk di sini kakak pakai yang atas 40 ini ya. 40 per 100. Kalian mau pakai yang bawah juga bisa. Kalau yang bawah nanti jadi ya nanti jadinya 20 per 50 kayak gitu. Jadi menyesuaikan. Kali ini kalau ini batas ampernya tuh 5. Coret 2 berarti I-nya itu 2. Nah, udah dapet nih. 2 sama sama 8. Nah, kita masuk ke gambar 2. Tadi kan kakak bilang P itu sama dengan I kali R. P yang kita dapat tadi berapa? 8 ya. Kemudian I yang kita dapat tadi 2 dari pembacaan skala ini ya, jadi baca skala ini dikali R. Maka R-nya ini 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi hambatannya ada 4 O. Nah, dari hambatan ini bisa kita buat cari GGL di gambar 1. Kita gambar gambar 1. Nah, gambar 1 ini rumusnya yang ini ya, karena kan dia GGL. Itu I sama dengan GGL per R tambah R besar. Nah, I-nya ini artinya bisa dibaca di sini. Tapi ini kan nggak terbaca ya. Dia 0. Nah, ini kita pakai arus yang di gambar 2. Tadi arus di gambar 2 kita dapatnya 2 ya. Jadi sini 2. Terus arus GGL-nya ini caranya gimana, Kak? Nah, kita lihatnya dari volumeter yang bagian gambar 1. Nah, di sini ini kan jadi tengah-tengah antara 80 dan 100 ya. Nah, tengah-tengahnya ini kan 90. Kenapa kok bisa 90? Kita lihat dari depan ini. Misal 0 ke 10, 0 ke 20, 20 ke 40. Berarti kan majunya dia 20, 20, 20. Berarti setengahnya sini kan tinggal tambah 10. Kayak gitu. Kita cari P gambar 1. Berarti 90 dibagi 100 dikali ini ya batasnya dia itu 10 sama dengan 9. 9 kita masukin di atas ini. R kecil itu yang kita cari. R besarnya dari sini tadi gambar 2 100. itu 4. Pada daftar 200. Ini cuma 100. Satu masuk dia ke kota nggak pernah anu. Mayoritas. Dosa. Nenek mama tak ujian. Mau di gambar kita pilih. Jadi begitu dulu ya teman-teman.
Oke, nah lanjut ya. Di sini kan kita mau cari R-nya. Berarti kita pindah ruas dulu kan. Tenang, aman. Nanti juga diupload di YouTube Bimbel Cahaya kok, guys. Nah, 9-nya tetap di sini. Nah, R+4 ini kita pindah ruas. Penduduk aslinya tetap kita tulis 2 gitu. Nah, terus R+4 ini kita pindah ruas R+4. Nah, jangan lupa ini kita sebar dulu 2 kali R plus 2 kali 4 yaitu 8, nah 9. Nah, kita kan mau cari R. Berarti 8-nya ini kita pindah ruas 9. Ini kan di sini plus, berarti pindah ruas jadi min, jadi 1. Nah, R-nya berarti 1/2. 1/2 alias 0,5 ohm. Kayak gitu ya. Kayak gini. Jadi isinya adalah D. Oke, next lanjut di bagian sini. Oke, kita belajar soal lensa cembung ya, di sini. Oke, lensa cembung. Kalau rumusnya aman ya, pasti teman-teman paham. Pertama yang diketahui dulu. Nah, di sini kita kan tahu kalau sebentar. Mau lihat dulu kah yang tadi? Banyak yang ketinggalan kayaknya. Ini. Yang ini sosial media aplikasi. 4 ini tuh hambatannya ya. Hambatan yang kita cari dari gambar 2. Tapi hambatan ini juga bisa digunakan untuk cari I di gambar 1. Ini kalau nggak salah tuh TPM 3 ASPD Kota soal ini. Next ya guys. Nah, oke. Di sini tuh kan ceritanya, nih ada sebuah mobil yang berada pada jarak 30 meter ya dari cermin cembung. Berarti jarak benda ke cermin. Bisa dibilang ini adalah SO-nya yang berada di tikungan tampak diperkecil 1/3 kali. Berarti ini diketahui ya kan SO awal SO1 itu 30 meter ya kan. Nah, dia itu tuh tampak diperkecil. Jadi M1 nih ya, M1 tuh pembesaran ini kan rumusnya. Nah, M1-nya itu 1/3 kali. Kemudian, ya apa sih yang ditanya? Ditanya di 2. Yang ditanya itu adalah jika mobil berada jarak 10 meter, berarti kan SO2-nya 10 meter dari cermin cembung, maka pembesarannya berapa? Berarti M2-nya berapa? Jadi sebenarnya gini guys. Misal nih mobil nih, ini tuh cerminnya nih. Ini kayak kita kalau di tikungan gitu loh. Nah, jarak 30 meter, itu pembesarannya tuh 1/3. Jadi, kok pembesaran? Diperkecil 1/3. Nah, terus ini yang ditanyakan, kalau misal jaraknya cuman, misal mobilnya udah melaju nih, jaraknya 10 meter, ya kan? Pembesarannya berapa? Gitu. Paham ya?
Oke, pelan-pelan. Banyak banget nih guys soal yang mau dibahas. Kalau pelan-pelan kurang greget ya. Oke, jadi yang kita cari itu pembesaran saat 10 meter. Nah, pertama yang kita lakukan apa sih? Pertama yang kita lakukan adalah kita cari dulu si apa namanya? Gini kan, kok gambar lagi ya? Ini kan 30 nih. Ini kan SO-nya. Berarti kita cari SI-nya dulu di sini ya. Satu. Hmm. Tadi kan kita cari SI-nya gimana? Bisa pakai ini ya. Pembesaran satu sama dengan S itu jarak cermin atau ya cermin cembungnya sama dari bayangan yang terbentuk gitu kan. Sama SO. Nah, MI-nya tadi kan udah ketahui ini 1,3 1,3 sama dengan SI-nya kan yang kita cari per SO-nya itu 30 ya kan. Ini slow mo ini. Terus SI sama dengan 30 kan kita pindah ke sini. 1/3 dikali 30. Jadi SI sama dengan 3 dicoret. Tinggal 1 sama 0. Berarti 10. Berarti saat eh, ini. Berarti saat 30 meter kan S0-nya tadi 30, SI-nya tadi 10, M satunya itu 1/3. Terus kita kalau mau ke sini, ke yang 10 meter, kita masih kurang satu bahan guys, titik fokus, ya kan? Kita kurang ini. Nah, kita cari deh dari sini. 1/F. Aku yakin kalian pasti udah familiar sama ini ya. SO-nya masih pakai ini, 30. Ini gue cari F-nya, 1/30, 1/10. Kita samain penyebutnya, kita pakai 30 aja. 1 + 3. Terus, muat, gak muat. 1/F, 1/F, sama dengan 3/30. 4/30, maaf. Oke, nah, lanjut ya. Jadi F-nya 30 dibagi 4. 30 dibagi 4 itu 7,5. 7,5. Nah, oke, berarti kita udah dapet nih 7,5. 7, ya. Nah, ini kan pada saat 30 meter. Nah, sekarang kita ke jarak yang ditanyakan, yaitu 10 meter. Nah, di 10 meter tadi, kita kan tahu SO-nya, ini SO-nya, jarak 10 meter. Jarak mobil ke cermin. Itu 10. Nah, terus kan SI-nya nih belum bisa diketahui. Tapi kalau titik fokusnya, itu pasti sama, 7,5 tadi. Terus baru nih, habis itu kita bisa baru cari M2-nya. Oke, nah, dari sini kita cari SI dulu ya. Kenapa kok cari SI dulu, Kak? Kan rumus M tadi SI per SO. Kita belum tahu si SI ini kan, makanya kita cari dulu. Sama ya, 1/F. F-nya langsung kakak masukin ya, 7,5. Terus 1/3, oh sorry, 1/10. Kayak 10, 10, yang kan ditambah 1/SI yang kita cari. Nah, otomatis 1 SI sama dengan 1/7,5 dikurangi 1/10. Kenapa kok dikurangi? Karena kan 1/10 atau 1/SO ini pindah ruas, ya Kak. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya. Nah, kalau ini kan agak susah ya, apa namanya, koma-koma gitu kan, desimal. Nah, kalau kakak tuh sukanya gini,
7,5. 7,5 itu kan 15/2. Jadi 1/15/2 dikurangi 1/10. Ini duanya tuh bisa naik ke atas. Jadi 2/15 kurangi 1/10. Ini kan lebih gampang ya. Tapi ini sama guys. Ini kan 2/15. Dia kalau dibagi 2, duanya jadi 1. 15-nya jadi 7,5. Sama aja. Terus ini kan kakak ambil 30 ya. 30 4 3. Wah, nggak muat guys. Jadi 1/SI, 1/SI. Inilah ya. Nih. Jadi SI-nya 30 dibagi. Ini kan 4 kurang 3 jadi 1. Berarti 30 SI. Oke, kita isi di sini. 30 SI. Nah, baru deh kita bisa cari ini pembesaran kedua. Ya kan? Yaitu 30 dibagi SO. SO-nya tadi berapa? 10 ya. 10. Oke. Nah, 3 jadinya. 3 kali. Itu. 3 kali. 3 kali. Nah, isinya D ya. Jadi itu urut runtut. Apa yang kalian punya, apa yang kalian nggak punya. Yang nggak punya dicari dulu, buat cari apa yang ditanya. Oke. Nah, selanjutnya nih soal loop. Misalnya kalau loop ini tuh jebakannya tuh ada di mata berakomodasi sama tak berakomodasi, ya kan? Bedanya kalau mata berakomodasi kan ini kan cepat lelah kan. Nah, ini rumusnya beda pembesarannya. Oke. Kalau yang tak tak berakomodasi itu nggak perlu +1. Kalau yang berakomodasi itu +1. Ini mungkin soalnya agak kelihatan susah, tapi ini easy banget guys. Oke, kita lihat ya. Edward, seorang seorang filatelis, sedang mengamati koleksi perangkonya yang perbesarannya 6 kali dengan mata berakomodasi maksimum. Filatelis itu eh, pengumpul lah, kolektor perangko. Nah, oke. Jadi M dia itu 6 kali dan berakomodasi ya guys. Akomodasi. Nah, berakomodasi. Terus titik dekat mata. Nah, titik dekat mata ini tuh SN guys. Titik dekat mata. Titik dekat mata. SN-nya diketahui. Yaitu 30 cm. Tindakan Edward agar dalam pengamatan tersebut mata tidak cepat lelah. Maka yang harus dilakukan atau harus dilakukan itu gimana gitu kan. Harus meletakkan perangkonya itu gimana. Nah, intinya tuh gini, agar tidak cepat lelah itu jaraknya perangko, ya kan? Jarak perangko itu harus sama dengan fokus, harus sama dengan titik fokus. Ini Apa? intinya. Di sini. Kan kesusahan. Kok dia nyeret-nyeret sendiri? Nah, coba kita lihat rumusnya di sini kan. Pembesarannya ini udah diketahui kalau yang ini. Nih di sini nih. Nah, kalau ketutupan dia. Nah, terus karena tadi berakomodasi, berarti pakai rumus SN ini ya. SN per F plus 1. M-nya 6, SN-nya 30, F. Nah, kita tuh cari F ini. Kenapa kok cari ini? Karena tadi kan kita punya ini ya, agar tidak mata tuh tidak lelah gitu kan. Jarak perangko dengan loop itu tuh harus sama dengan F. Nah, kemudian kita operasikan deh. Ini 1 kita pindah ke sini. Jadi 6 - 1 sama dengan 30 per F. 5, 30. F-nya kita pindah
sini. Jadi F sama dengan 30 dibagi 5. 30 dibagi 5 berapa? 6 cm. Nah, berarti isinya adalah 6 cm. Jadi biar mata air itu nggak lelah, jadi jarak loop sama perangkonya itu harus 6 cm. Oke, aman ya. Setelah ini yang banyak ditanyain itu adalah ada di soalnya ya. 6 kali itu ada di soalnya. Di soal bacaannya. Oke, ini tuh sebetulnya tuh soal easy. Tapi kayaknya tuh adiknya salah baca. Jawaban dia C, ya kan? Terus mungkin dicocokin jawabannya A. Terus dia bertanya, kok bisa? Gitu. Ya bisa. Nah, biasanya di model soal ini, ya GLB ini kan, itu tuh biasanya pengukurannya ada dua. Gitu. Yang pertama, bisa pakai ticker timer, sama bisa pakai tetesan oli. Nah, cara bacanya, itu dia, sorry ya guys, aku mute dulu. Nah, kalau ticker timer ini tuh, mengukurnya tuh pola ketukan dibaca searah dengan arah gerak bola. Mobil. Kalau tetesan oil, dia berlawanan. Nah, gimana sih Kak maksudnya Kak? Gitu, nggak paham. Coba kita lihat di sini. Di sini ini kan dia pakai ticker timer nih. Ini mobil. Mobil. Eh, mobilnya. Arahnya ke sana, ya kan? Nah, cara kerja ticker timer itu sendiri, ini tuh ada pitanya kan. Ini ini tuh gulungan pita gitu loh harusnya biasa. Nah, ini tuh mobil, mobil-mobilan biasanya kecil, mobil kecil gitu kan. Nah, itu tuh belakangnya dikasih pita. Nah, jadi kan disambungin pita. Nah, pitanya itu ngelewatin si pengetuk ini gitu. Jadi waktu waktu mobilnya jalan gitu kan. Gitu kan. Nah, tiker tiker timernya juga jalan gitu. Jadi bisa dibilang yang terkena pola ketukan itu kan yang belakangnya pas dulu. Jadi cara bacanya yang tiker timer itu ini kan dia arahnya ke sana, kanan ya istilahnya. Nah, kita bacanya juga dari kanan. Nah, ini kan hasilnya nih tiker timernya kan. Ini kan kiri, kiri. Ini kanan. Nah, kita bacanya dari sini, guys. Jangan kebalik, ya. Dan kebalik. Bacanya kalau ticker timer itu searah dengan gerak mobil. Tapi kalau tetesan oli nanti berlawanan. Tapi kalau di soal ini dia apa ticker timer ya. Nah, selain itu di soal ini yang perlu diperhatiin tuh ini tadi ya. Jika kita bergerak dengan cepat, maka jaraknya itu tuh berjauhan. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita lihat dari sini ya. Kan kita tadi bacanya dari kanan. Karena gerak mobilnya kan ke sana, ke kanan. Kita lihat di sini. Ini kan jaraknya sama nih. Bisa dibilang dia konstan. Nah, berarti ini dulu. Oke, ini masih bisa misal, misal. Terus arah ke sini. Ini dari yang jaraknya dekat, ya kan? Jaraknya dekat ke jaraknya jauh. Tadi kan kalau dekat artinya tuh pelan ya. Kalau dia makin jauh, dia bergeraknya makin cepat. Nah, berarti ini kan ada percepatan. Naik dong kalau ada percepatan. Naik, ini naik. Terus ini dari yang jaraknya jauh ke kecil. Oh, berarti dia ada penurunan kecepatan. Dia berarti turun. Nah, berarti hasilnya adalah A, gitu. Gitu deh alasannya. Kalau C, benar ya secara arahnya. Tapi cara bacanya salah. Dia bacanya dari sebelah kiri di sini. Oke, paham ya? Soalnya ini tuh soal gampang. Kalau salah, sangat-sangat sayang. Gitu. Terus, mana lagi ya? Ini ada juga. Oke. Nah, soal ini tuh cukup kompleks ya. Sebenarnya datanya tuh udah di di situ semua. Kayak pertama, ini kalian agak ngebut nggak ya? Soalnya di aku tuh ngebut banget. Nah, di sini tuh intinya ada sepeda, motor, mobil dua. Dia itu istilahnya balapan gitu lah. Nah, dia bilangnya di sini
mobil C, mobil D, sepeda motor B, dan sepeda motor A menuju objek wisata Parangtritis melalui jalan yang sama. Oke, kata-kata jalan yang sama, ini berarti S mereka tuh sama ya? Atau jarak gitu ya? Jaraknya itu all tuh sama. Ya, kita belum tahu berapa. Waktu dan kecepatan rata-rata mobil C dan D terpantau seperti tampak pada gambar. Kita bikinnya gini. Ini A, ini B, ini C, ini D. Kecepatan baik ya, biar kelihatan gampang. Terus ini jam waktunya. Oke. Karena kenapa? Karena kan S mereka kan sama. Oke, kita lihat ya. Waktu dan kecepatan rata-rata mobil C dan D terpantau seperti pada tampak pada gambar. Nah, C ini tuh 60 km ya. Sini, C itu 60. Terus yang D 80. Ini ada di data ya, guys. Jadi kita tinggal masuk-masukin dulu. Kita ngelengkapin dulu. Terus apalagi nih? Nah, waktu ini itu tuh waktu saat ini ya. Jadi waktu mereka masih berancang-ancang gitu loh. Atau waktu mulainya balapan itu. Waktu mulai. Mulai. Mulainya jam 8. Terus kita baca lagi. Pengendara sepeda B, ini ya, sepeda motor B, itu dia tuh sampai. Sampai itu berarti selesai ya. Dia sampai di pintu sini tuh jam 10. Gitu kan. Jam 10. Berarti kalau mulainya jamnya 8, dia sampainya jam 10, berarti waktu dia berapa? 2 jam ya. Ini 80. Ini berarti dia 2 jam. Terus apa lagi sih yang bisa kita cari? Oh, ini ada keterangan lagi. Kecepatan rata-rata sepeda motor B 40. Oke, berarti di sini 40. Terus pengendara sepeda A ini sampai pintu masuk jam 12 siang. Kita mulai jam 8, dia sampainya jam 12. Berarti berapa waktunya? 4 jam. Oke. Ini adalah beberapa data yang kita punya, guys. Tuh. Nah, kita cocokin nih sama di sini. Tapi pertama kira-kira yang bisa kita cari di mana? Cari apa dulu maksudnya? Kita pakai, kalian bisa nyebutnya apa? Jokowi kah? Nah, di sini ya. Di sini, ini kan kecepatannya, ini waktu gitu. Nah, ini udah ada JK nih. Nah, kita udah ada KW maksudnya. Berarti bisa kita cari jaraknya. Kita cari jaraknya itu adalah kita pakai yang B ini. Karena kan dia udah lengkap sendiri nih. Berarti 40 dikali 2 jam. Jadi jaraknya berapa tuh? Makanya jaraknya adalah 80 km. Ini tak tulis sini ya. Jarak. Nah, ini jarak tuh sama, guys. Semuanya. Karena dia ini menempuh jalan yang sama. Nah, sekarang kita buktiin nih satu-satu ya ininya. Wih, hapus, guys. D. Oke, nah 80 itu dari 40 dikali 2. Oke, yang pertama. Mobil D sampai pintu. Oke, mobil D ini dia sampai pintu masuk objek wisata Parangtritis jam 9. Oke, kita buktikan dulu. Ya kan? Berarti yang dia cari apa? W-nya kan? W ini kan. W ini berarti kan W sama dengan J per K. Oke. J-nya tadi berapa? 80. Kan? Jaraknya itu pasti sama semua ya. Kecepatan dia 80. Berarti dia cuma butuh 1 jam. Ya kan? 1 jam. Kita mulai jam 8, tambah 1 jam berarti 9. Oke, berarti benar ya. Dia mulainya jam 9. 1 jam. Oke, benar. Terus yang kedua, pembuktian kedua.
mobil C sampai pintu. Oh, ini nggak kita hitung nggak apa-apa sih. Ini kan opsi satu udah di sini. Berarti 3 sama 4 kita kumpulkan. Itu salah apa sih? 3 ya berarti ya. Nah, 3. Kecepatan rata-rata pengendara sepeda adalah 20. Sepeda tuh mana sih? Ini ya, A ya. Kita punya waktu sama jarak. Kita cari kecepatan. Jadi K. Kalau dari sini berarti J bagi W. J per W. Jarak dibagi waktu. Jarak kita adalah 80, ya kan? Terus waktunya tadi dia butuh 4 jam. Berarti berapa? 80. 8 dibagi 4, 2, 20 berarti. Nah, benar ya. Berarti isinya adalah satu dan 3. Oke. Paham ya? Benar, opsi 3 benar. Keren, keren, keren. Next ya. Nah, ini tuh banyak banget ditanyakan, yaitu soal tentang bidang miring. Bidang miring ini tuh sebenarnya macam-macam kan modelnya. Kadang ada yang joget-joget, kadang ada yang bidang miring, kadang ada yang katrol. Tapi kakak lebih seringnya tuh lihatnya yang joget-joget. Tapi ini seru, seru ya. Oke. Nah, poin-poinnya itu semua itu ada di sini. Nah, pertama kita baca dulu ya paragraf pertamanya. Bidang miring yang mempunyai panjang, panjang itu lambangnya S. Ini nih, panjangnya itu S, panjang lintasannya S ya kan, dan tingginya itu H. Ini tingginya, oke, tingginya di sini ya kan. Diperoleh dan apa keuntungan mekanik gitu, KM sebesar S per H. Jadi dari sini kita tahu bahwa KM, tapi ini untuk bidang miring ya, bidang miring. Nah, bidang miring ini KM itu sama dengan S per H ya kan. Ini dari sini nih yang senilai. Senilai itu, misal kalau kalian dengar kata-kata senilai atau sama dengan, itu berarti tuh sama gitu. Jadi nilai ini itu juga sama dengan perhitungan W dan perbandingan ya, perbandingan W dan kuasa. Perbandingan tuh W per F. Oke. Terus, nah ini udah nih, udah dapat 1 poin. Terus yang katrol sini. Nah, katrol tuh sebetulnya KM-nya itu tergantung sama N. N ini apa? Jumlah tali. Jumlah talinya gitu kan ya. Nah, tapi kalau di case ini, katrolnya udah ada not-notnya nih masing-masing. Tinggal kalian nanti nentuin dia nanti jenisnya mana. Ini ada katrol tetap. Katrol tetap itu tahu kalau katrolnya ini tuh nggak bergerak. Jadi yang bergerak tuh bendanya. Jadi dia tetap kan di sini. Ini tuh kayak sumur kayak gitu-gitu. Nah, kalau katrol bergerak, katrolnya tuh ikut bergerak dengan bendanya ini. Gitu. Jadi dia posisinya tuh bisa ke sini gitu. Nah, ini kalau ini sistem katrol. Sistem katrol ini lebih kompleks lagi sih. Terus, nah, untuk memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat lainnya diperlukan usaha dan kerja. Oke, iya benar, usaha dan kerja. Usaha merupakan, usaha kan di sini W gede ya, sama dengan hasil kali gaya dan juga perpindahan benda. Berarti F kali S. Oke, kita dapat beberapa persamaan dari teks di atas. Ini sangat berguna. Oke, kita masuk ke case-nya di sini ya. Sebuah benda, sebuah sebuah benda akan dinaikkan ke tempat setinggi 3 meter dengan 2 cara. Yang pertama didorong dengan bidang miring. Ini ya, dorong pakai orang, ya kan? Dan cara kedua pakai katrol. Nah, ini katrolnya pakai katrol apa? Katrolnya ini oh, dia pakai tetap ya. Ini katrol tetap. Tetap. Nah, kata tetap ini berarti F per W. F per W itu apa sih, Kak? Gitu. Apa? Nanti kita pelan-pelan. Terus yang ditanyain adalah eh,
pernyataan yang besar, yang benar gitu dari sini. Gitu. Nah, pertama kita kerjain yang bidang miring dulu. Sini ya, bidang miring. Nah, tadi kan kita tahu nih, kalau sini kan KM atau keuntungan mekanik itu sama dengan SH. Dan KM ini juga sama dengan W berat ini ya, perbandingan W kecil ini tuh harusnya, per F. Nah, jadi bisa kita tulis kayak gini kan. Bentar, guys. Enggak ada sih. Oh, ini dia. W per F sama dengan S per H. Ini. Paham nggak? Nah, terus dari sini kan, W kita kan belum tahu. F kita juga belum tahu. Tapi kita bisa tahu S per H-nya. Kita lihat di sini. S-nya 6, ya kan? Ya, 6 di sini. Terus hanya kita pakai 4. Kita sesuai sini dulu. Sesuai gambar dulu. Jadi S-nya kan 6, 4. Hasilnya W per F ini kecil. Sama dengan ini kita kecilin 3/2. Nah, terus kan di sini tuh usaha oleh gaya FA, dia nyebutin ya FA. Nah, kita jadiin FA sama dengan dulu FA. Jadi ini tuh FA. Ini FA juga ya, karena bidang miring gitu. Nah, ini kan pindah ruas nih. Jadinya 2/3 W. Ini pindah sini ya kan. Ini pindah ke sini. Gitu. Kita udah dapat FA nih. Sekarang kita cari yang katrol. Oke. Nah, katrol ini malah lebih enak gitu loh. Bentar, belum selesai nih. Ini baru F-nya ya. Nah, setelah ini kita masukin ke ininya. W sama dengan F. Kelas ini. Ini masih bidang miring ya. Ini W gede ya. Beda sama W kecil ini. Sama dengan, dia tadi rumusnya F kali S. Nah, F ini, kan kita dapat ini nih. F ini ya. Itu 2/3 W. Dikali S-nya tadi berapa? 6 toh. Gitu kan. Nih, nih. Tinggal dikali aja nih. 4 ya. 4. Dan sekarang kita cari gantian si katrol. Nah, katrol ini kan tadi udah dibilang kan ya, kalau em, bahasanya tuh ini, dia kan udah tahu F itu sama dengan W ini kan. Saya ya ini. Nah, jadi kan dia udah tahu kalau FB-nya dengan ya istilahnya satu digit. Dia ini langsung satu step di sini guys. Jadi nggak perlu hitung KM-nya dulu. Nah, ini langsung dimasukin aja rumus W gede ya, usaha FB kali S-nya tadi berapa? Sini 4 ya. Nah, kalau dia Kak, tapi kan 4 ini kan H gitu kan. Bukan S ya. Tapi kan bedanya kalau katrol itu kan ditarik ke atas ya gitu kan. H ini tuh juga jarak yang ditempuh bendanya ke atas itu juga. Jadi berarti S-nya katrol itu ketinggian dia gitu. Tapi kalau S bidang miring, ini yang dilalui bidang miringnya ini dan kebalik ya. Nah, terus ini masih ini S-nya ya. Nah, FB-nya tadi kan 1 W dikali dikali 4 ya kan. Nah, hasilnya 4. Nah, ini sama nih kan. FA 4, FB juga 4. Berarti yang benar adalah usaha oleh gaya FA sama dengan usaha dengan gaya FB. Kayak gitu, guys. Misalnya kalau di pesawat sederhana, ini tuh kita analisis dulu, ya kan, KM-nya itu gimana. Biasanya kan beda-beda.
Nah, habis itu baru dimasukin ke rumus usaha. Terus dibandingin. Katrol ini tuh beda-beda. Itu kan jenis-jenisnya. Jadi jangan kebalik lah. Oke. Terus ini kan udah gudang miring. Ini tadi. Nah, kok tiba-tiba lupa. Next itu masa sebenarnya kali ya. Oh iya nih. Ini. Nah, kalor. Ini pasti kayak hal yang simple kak. Ini kan. Nah, kita kan tahu nih kalau kalor ya kan. Kan ada perpindahan kalor kan macam-macam nih. Ya kan, ada yang MCPDT, ada yang Q-nya MCPDT atau QML, QMO. Nah, bedanya tuh apa sih, Kak? Nah, kalau yang perpindahan kalor MCPDT ini kan, DT itu maksudnya delta T ya. Dia tuh ada perubahan suhu, tapi nggak ada perubahan fasa. Nah, kalau yang di dua ini, dia nggak ada perubahan suhu, tapi ada perubahan fasanya. Kita langsung ke grafiknya aja. Nah, di sini kan ada dua bahan, ZA dan juga ZB, gitu kan. Dia mempunyai massa yang sama, ini bilangnya massa yang sama. Grafik berikut menunjukkan hasil pengukuran suhu terhadap lamanya pemanasan ZA dan ZB dengan jumlah rata-rata kalor yang diberikan setiap waktunya. Analisis, kita harus cari yang tepat ya. Dari opsi A, B, C, D. Kita cari dulu nih. A. Oh, belum tahu Kak, belum ke gambar nih gitu kan. Nah, kita baca dulu nih grafiknya. Dia ini kan dari cair kan startnya ya kan. Nah, kalau grafiknya naik kayak gini, dia tuh nanti perhitungannya pakai yang Q sama dengan MC delta T. Kenapa kok pakai delta T gitu kan? Nah, ini kan naik nih. Berarti kan ada perubahan suhu. Yang awalnya suhunya mungkin di sini 5 Celcius, mungkin gitu kan. Sampai sini berapa Celcius? Ada perubahan suhu. Tapi dia nggak ada perubahan fasa. Dia tetap cair di garis ini. Nah, terus masuk yang lurus ini. Nah, lurus ini nih. Baru dia tuh eh, masuk yang Ki tadi. Ini kan dia cair nih, ya kan? Dia cair di sini tuh bakal berubah wujud, ya kan? Nih, perubahan wujud jadi cair ke gas. Berarti kalau cair ke gas ini kan uap nih, berarti QMO. Nah, terus hubungannya tuh apa sih, Kak? Itu kan sama ini. Coba kita baca pelan-pelan di sini. Sebetulnya ya ini kan udah kelihatan kan ada perubahan suhu sama menit. Nah, dari MC delta T sama MO ini tuh yang ada hubungannya sama suhu tuh cuman ini, ya kan? Berarti kan si C ini kan. Coba kita lihat rumusnya lagi. Yang berpengaruh tadi kan masanya sama, ya kan? Masanya sama, nggak kita abaikan. Nah, C ini kan kalor jenis, ya kan? Kalor jenis. Kalor jenis dia berubah terhadap delta T atau suhu gitu. Nah, berarti tuh sebenarnya kalau dari kata-kata kita langsung bisa lihat kalau ini tuh yang berubah itu kalor jenis. Kalor jenis zat cair gitu. Tapi kita nggak yakin dia lebih kecil atau lebih besar. Nah, kita bisa lihat dari sini. Kan Q sama dengan MC delta T gitu. Nah, kita kan mau tahu hubungan C-nya. Berarti kita jadiin C sama dengan dulu. Gitu. Jadi Q per M delta T. Nah, C sama delta T ini tuh berlawanan. Karena kan C-nya di atas, delta T-nya di bawah. Berarti kalau C-nya atau delta T-nya ini tuh tinggi, ya kan? C-nya bakal kecil. Gitu. Coba kita lihat di sini. A sama B gitu. Istilahnya itu suhunya tinggian mana gitu. Dari awal aja langsung yang ke atas itu gas A gitu ya. Berarti bisa dibilang perubahan suhu dia delta T dia tuh lebih tinggi gitu kan. Otomatis kalau delta T-nya lebih tinggi kan tadi berlawanan. Berarti C dia kan pasti menurun. Nah, jadi bisa dibilang isinya tuh A. Kalor jenis zat cair A lebih kecil dibandingkan dengan kalor jenis zat cair B gitu. Nah, coba kita buktiin yang B. Kalor uap kalor uap ZA lebih besar. Nah, kita belum bisa buktiin ini karena kan kalor uap tadi
apa yang ini nih, Q sama dengan MU. Dia nggak ada unsur suhunya kan, dia tetap nih di sini kan. Jadi kita nggak tahu gitu kan, nggak bisa kita buktikan gitu di situ. Terus untuk C kan, suhu awal zat cair A dan A lebih besar dibandingkan zat cair B. Oh, kok bisa? Kan dia statnya sama. Nih, titiknya sama nih di sini ya. Titiknya sama, entah itu berapa Celcius gitu kan. Terus yang D, titik didih zat A sama dengan titik didih zat B. Nah, titik didih. Kok bisa? Oh, coba kita lihat ya titik didihnya itu sebelah mana. Satu. Titik didih itu kan dia berubah dari cair ke panas, uap kan. Nah, titik didihnya tuh di sebelah sini. Ini aja suhunya udah beda loh ya. Tinggian A. Gitu kan. Nah, bilangnya dia sama. Berarti kan ini udah salah. Yang benar itu A. Gitu ya. Ini kok secara teori. Oh, ini betul. Bentar, ini siapa yang bersuara ya guys? Tolong di mute dulu ya guys. Ganggu teman-teman yang lain. Oke, thank you. Nah, ini secara teorinya ya. Terus pengaplikasian asas back ini sendiri. Banyak ya soalnya. Salah satunya ini ya. Ini gampang. Ada di sini. Oke. Nah, ini ada dua zat. Zat A dan zat B. Gitu kan. Dengan suhu yang berbeda dicampurkan. Nah, maka suhu zat A yang tinggi akan menurun. Sedangkan zat B yang rendah akan meningkat. Suhu campuran kedua zat itu adalah sesuai dengan asas Black. Bla, bla, bla. Oke, kita kerjakan. Di sini aja ya. Oke. Kalian harus selalu ingat kalau suhu itu tuh dia berpindah, ya kan? Suhu itu berpindah dari yang tinggi ke suhu yang rendah, gitu kan? Jadi kita kalau misalnya kalian bingung nih nentuin ki lepas sama ki terimanya tuh yang mana? Ki lepas itu berarti kan dia yang punya suhu tinggi. Ki terima itu dia punya suhu yang rendah. Gitu. Kenapa? Ya karena kan eh, ini ya hukum suhu itu suhu tinggi itu selalu ke suhu yang rendah, gitu. Jadi ki lepasnya bisa kita bilang itu yang suhunya tinggi. Ini kan dia 40, ini dia 100. Jadi yang B ini yang lepas. Dia bakal melepas panasnya ke A. Gitu. Oke. Sampai sini ya, aman ya. Oke, kakak kerjain di sini. Berarti kan Q-nya sama nih mereka. Q lepas, Q terima. Ini rumusnya tuh M, A, MB, sorry, CB kali delta T. Dengan massa A kali siapa namanya? CA. Sebenarnya itu kebalik juga nggak apa-apa. Tapi nanti hubungannya tuh sama suhunya. Oke, bentar, pelan-pelan dulu. Nggak apa-apa. Nah, massa. Massa B tadi berapa? Nih ya, ada di sini. Massa ZA dan ZB masing-masing 2 kilo dan 1. Berarti yang B itu 1, yang A ini 2. Terus kalor jenisnya juga udah diketahui. Yang A itu 1.200, maaf ya kan. Terus yang B 2.400 dikali delta T. Nah, ini delta T-nya. Lalu kedua zat dicampurkan. Maka suhu campuran kedua zat tersebut. Nah, suhu campuran ini ya kan, itu tuh suhu akhir. Suhu akhir. Kan kalian kalau ngerjain delta T itu pasti suhu awal ya kan dikurangi suhu akhir gitu kan. Nah, ini juga sama ya. Yang B awalnya 100. Berarti 100 karena dia kan lepas ya. Berarti kan dia nanti turun. 100-nya tuh bakal turun entah itu ke berapa gitu kan. Min X. X ini tuh suhu akhir yang nantinya kita cari. Ini. Terus yang kita terima ya kan. Dia awalnya 40. Dia nerima panas.
Otomatis kalau nerima panas, suhunya jadi makan tinggi kan. Jadi suhu dia sama suhu akhir itu lebih kecil gitu. Jadinya X, ini suhu akhir kita dikurangi 40. Fungsi buat tahu Q lepas sama Q terima itu tuh di delta T-nya ini. Nah, kadang nanti hasilnya jadi minus. Nah, oke, kita operasiin ya di sini ya. 1 kali 2, 2400, 2400, ini tetap 100 min X, sama dengan 2 kali 12, 24, nolnya masih 2, X min 40. Ada yang sama. Ini bisa kita coret. Sisa ini ya, 100 min X, X min 40. Kita pindah ruas, biar X-nya jadi positif. X ini pindah ke sini, jadi X tambah X ya. Sini penduduk aslinya 100, minus 40 kita pindah jadi plus 40. Sorry, nggak muat. Ini ya, langsung ya, 140 sama dengan X tambah X berapa? 2X. Wah, tidak muat. Oh, jadi X sama dengan 140 dibagi 2. Hasilnya adalah 70 Celcius. Oke, ini hasilnya ya. Oke, aman ya guys. Terus bagian mana lagi? Nah, ini sebenarnya masih bagian dari energi kalor, energi panas, tapi ini soalnya dikombin sama usaha. Wih, beda ya kan? Bagus sekali suaranya. Nah, kita udah jam berapa ya guys? Baru sejam guys, kita masih 30. Oke, next ya. Ini masih sama, ya kan, bahasnya. Ini soal AC ya. Nah, di sini. Besar energi kalor, ini ya, Q, itu dipengaruhi oleh massa, ya kan, massa di kalor jenis, ya kan, C, ya, sama suhu, perubahan suhu, yaitu delta T. Nah, energi kalor ini, Q ini, itu sebanding sama W ini nih, ada nih Q sama dengan W, di mana W itu adalah P kali T, daya dikali waktu. Terus di sini kita ada beberapa yang udah kita ketahui. Tadi kan Q sama dengan W nih, gini nih. Kita masukin langsung aja. M C delta T sama dengan P kali T. Terus, apa sih yang kita ketahui gitu kan? Nah, kita tuh mau memanaskan 400 gram, 400 kilogram air. Satuannya tolong diperhatikan. Ya, ini kilogram. Ini sama ya, kilogram. Jadi kita pakai ini, 400 dikali C-nya ini 4200. Nah, ini untuk menaikkan suhu dari 25 ke 50 gitu kan. Kita cari selisihnya. Itu 50 dikurangi 25 sama dengan P kali T. Maka waktu yang diperlukan untuk memanaskan itu berapa? Oh, berarti yang dicari waktunya. Itu ya, waktu ini ya. Nah, terus P-nya kita dapat dari mana? Nah, di sini guys. Di bacaannya sini ada. Nah, untuk memanaskan air ini kan kita pakai kondensor. Ini kondensor. Jadi itu arusnya nanti tuh sini ya, dari evaporator di kompresor tuh nanti udaranya ditekan masuk ke sini. Ini ada airnya kan. Ini pemanasnya coil dikeluarkan di sini. Nah, di sini ada dua pilihan ya kan, sama ya kan, 228 sama ya sama 228. Bedanya kalau ini kilogram per sekon, ini KW gitu kan. Kak ini kita tuh tinggal masukin aja nggak apa-apa. Tapi nanti ada yang berubah sih. Kita pakai yang ini ya, KJ per sekon. Karena kita ngikutin ini, dia pakai joule sama aja sudah. 228 ya ini berarti. 228 koma 318. 318. Ingat dia masih kacau per sekon.
kali T yang kita cari. Nah, ini kan kilojoule, sedangkan punya kalor jenis kita itu cuma joule. Berarti kan harus kita kali 1000 ya, karena kan 1 kW atau 1 kJ itu kan sama dengan 1000 juga ya kan. Ini joule. Ini joule, ini watt ya. Nah, kita operasiin deh sekarang. Kita operasiin 400 400 dikali 40 terus ini dikali ya kayak di ini 25 sama dengan ini karena dikali 100 228 318 joule per sekon kali T. Oke, sampai di sini langsung sama dengan ini kita operasiin hasilnya 42 juta dibagi ini ya kan 2 28 318. Hasilnya P-nya adalah 183,95. Kak, kok hasilnya banyak banget gitu. Padahal udah langsung T sama dengan di sini kok nggak ada gitu kan. Nah, ini tadi fungsinya kenapa kakak suruh nulis ini ya, joule per sekon. Nah, dia tuh masih sekon guys. Waktunya ini satuannya masih sekon. Sedangkan di option ini dimintanya itu menit. Ya, berarti kita ubah. Caranya kita kali, oke, ini kan tadi masih sekon nih. Jadi T selanjutnya adalah 183,95 ini sekon kali 1 menit. 1 menit itu berapa sekon guys? 60 ya? 60 sekon. Sekon coret. Nah, berarti ini dibagi 60. Hasilnya adalah 3,06 menit. Bisa kita bulatin jadi 3,6 paling dekat sama 10 ya. Ada nggak nih 3,1 atau 3,10? Oh, ada nih. Jadi jawabannya A. Kayak gitu ya. Jadi misal kalau hasil hitungan kalian itu nggak sesuai sama yang kalian hitung, coba diteliti bagian satuannya. Karena beberapa soal ada yang main di situ. Oke, nah terus ada yang tanya soal hidrostatistik ya. Nah ini nih, apa yang hidrostatistik? Nanti ada dua soal hidrostatis. Oke, nah analogi. Kalau sebentar, tablet dulu ya. Analogi penerapan kerapatan molekul terhadap ketinggian. Orang yang berada paling bawah akan merasa gayanya paling berat. Ini ya, dia gayanya paling berat. Dan tiba-tiba dia dapat rumus ini. Di mana Px itu tekanan udara di ketinggian tertentu. Gitu. Sedangkan P Apa? ini ketinggiannya. Boh. Oke ya. Nah, case-nya di sini adalah ada kota A sama kota B. Kota A itu 72, kota B tekanannya itu segini gitu. Nah, perbandingannya gimana? Ini segini sebetulnya. Nah, tekanan udara 72 ini tuh ini PX-nya ya, PXA. Nah, kalau yang 64 ini PXB. Nah, ini sebenarnya tuh tinggal di masuk-masukin. Coba kita coba dulu ya. A ya. Betul. Oke, langsung masukin aja ya. Ini 72 mmHg sama dengan ini rumusnya kita tulis ulang lagi 76 dikurangi H. Hanya ini yang kita cari ya, karena kan ini perbandingan ketinggian kota A dan B. Ingat ya, A dan B. Jangan kebalik-balik. Nah, hanya ini yang kita cari, HX per 100 meter dikali
1 CMHG gitu di sini. CMHG sama. Ini langsung kita operasin aja. Ini pindah ruas, KX-nya 76 dikurangi 3 muat. Tungguanku anjir arep mati aku kasulaka. Oke, lanjut ya. 76 dikurangi 72. Ini hasilnya adalah 4. Nah, ini langsung ini kan enak ya. Kali 1 nggak usah. Jadi HXA ya kan dibagi 100. Ini juga HXA dibagi 100. Nah, kita kan mau cari si H-nya ini. Berarti HXA sama dengan 100-nya kita begini ya, jadi kali ya. 4 dikali 100 sama dengan 400. Oke, kita dapat 1. Ini ketinggian A. Nah, terus ini dulu. 400. Nah, sekarang yang B nih. Coba. Yang B itu 64. Sama ya treatmentnya ya. Kita masukin aja. Yang penting nggak kebalik. Antara A sama B. Kalau tanya rumusnya ada di mana, sudah di tab. Terus ini 76 dikurangi 64. HX plus 100. Ini 121%. Oke, nah HX-nya adalah 76 dikurangi 64 itu berapa? 12 ya. 12 dikali 100 sama dengan 100. 1.200. Nah, dia dapat nih 1.200. Coret 4/12. Oh, masih kurang kecil. 12 dibagi 4 masih bisa ya? Berapa tuh? 3. Ya kan? Jadi 1/3. 1/3. Dan kebalik 3/1 ya. Kadang tuh soal perbandingan ketinggian kota B dan A kayak itu dibolak-balik gitu lah. Jadi diperhatikan. Terus ada lagi nih soal yang ditanyain. Ini di TPM 3 deh. Kok agak lupa. Enggak ada ya. Kayaknya enggak di sini deh. Ini tadi kita kerjain. Gimana ya? Ini. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Tanyain dulu nggak apa-apa. Oh, ini dia. Itu kayaknya soal apa nih? Nggak lupa. Tapi di TO terakhir kemarin. Mantul kayaknya. Nah, oke. Ini sebenarnya masih sama. Babnya itu soal tekanan hidrostatis. Tekanan. Tekanan tuh, soal tekanan tuh macam-macam. Biasanya ada yang kayak tadi, yang aku jelasin. Terus yang tekanan biasa tuh, yang F per A tuh. Terus ada yang tekanan hidrostatis. Dia pakainya tuh yang ROGH ya. Ini biasanya tekanan hidrostatis tuh yang di air-air gitu loh. Tuh, biasanya bukan itu kalau 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 bab tekanan tuh. Nah, salah satu pengaplikasian dari yang tekanan hidrostatis itu di bagian ini. Nah, kita bahas. Oke.
masa jenis. Nah, kalian pasti familiar sama soal yang ikan itu. Kok ikan sih? Telur itu loh. Kayak kalau dia ngambang, ngambang atau tenggelam itu gimana? Nah, kayak misalnya nih, aku gambar. Ini telurnya di tengah, ini telurnya di atas, ini telurnya di bawah. Nah, kayak gini ya. Kalau telurnya di tengah, berarti ini kan ada airnya kan. Ini kok ada airnya, ada airnya, ada airnya. Berarti row telur itu tuh sama sama row air. Gitu. Kalau dia kalau telurnya ke atas, berarti telurnya yang ringan kayak gitu. Berarti row telur itu lebih ringan, lebih kecil daripada row air. Basicnya itu. Terus sih kalau air tenggelam, berarti yang berat yang mana? Row telur kan. Row telur berarti gede daripada row air. Basicnya itu sih bentar. Terus sebentar ini dulu. Nah, kita kan tahu di sini bahwa rumus massa jenis itu adalah massa per volume, gitu kan. Rho massa per volume, massa jenis. Nah, terus Ardi itu dia tuh merancang sebuah papan, ini ya, papan ini. Dia tuh pengen papannya itu tuh naik ke atas. Agak mulai. Dia pengen alas potnya tuh mengambang, gitu kan. Dimana di sini diketahui kalau ini ya, pro airnya itu tuh 1 gram per cm. Nah, kalau ini ada 4 jenis bentuk benda. Bentuknya tuh kubus, ya kan? Nah, dengan ukuran sisi 5 cm. Ini ada benda-bendanya, terus ini ada analisisnya. Nah, kita buktikan satu-satu. Tapi sebelum itu kita cari dulu banyak kan. Rho sama dengan massa per V. Ini kan massanya nih kan. Rho-nya nanti yang kita cari. Oh, berarti V. V-nya kan sama nih. Kita cari dulu V kubus. V kubus. Ini kan kubus ya. Berarti sisi pangkat 3. 5 pangkat 3 itu berapa? 125 ya? 125. 125 kita dapat sini. Terus kita ngitung satu. Di titik satu ini, rho sama dengan masanya itu kan 125 dibagi volumenya juga 125. Kemudian satu. Jadi kalau di satu ini, rho satu itu sama dengan rho air. Nah, kita coba lihat. Benda satu tidak dapat digunakan karena massa jenisnya sama dengan massa jenis air. Oke, massa jenisnya sama. Nah, kalau misal dia sama, berarti yang mana? Di tengah sini kan nanti papannya. Berarti nggak bisa kita gunain. Berarti benar ya nomor satu ya. Oke, opsi satu benar. Berarti tinggal 3 sama 4. Nah, sekarang 3. Opsi 3. Kita coba opsi 3. Opsi 3 juga sama ya. Rho 3. Masanya kita masukin 90 per berapa tuh? 125. Hasilnya itu berarti 0,75. Nah, jadi rho 3 kalau 0,75 sama 1 berarti lebih kecil ya. Lebih kecil dari rho air. Nah, tadi nih kalau lebih kecil berarti dia mengambang ya. Nah, berarti ini yang kita cari. Coba kita baca. Benda 3 dapat digunakan karena massa jenis lebih kecil daripada massa jenis air. Oke, berarti approve. Berarti 1 dan 3. Terus kita lanjut ke boleh-boleh saya bentar soal belut ya. Sama soal 35. Masih ada kok waktunya dikit. Saya belut tadi tuh ini nih soal belut ya.
535 PM M3. Paketnya terserah ya. Jadi kayaknya deh. Bentar, nggak tahu share installnya. Oke, oke. Maaf ya, Kak. Oke. Waktunya udah habis pas banget jam 15.24. Mungkin nanti, ya, oke. Jadi kakak semangat ya buat hari Rabunya. Semoga yang diharapkan akan terjadi dengan baik gitu ya. Soal-soalnya sesuai dengan prediksi yang kita belajar hari ini. So, oke. Semangat guys. See you. Ntar ada Kak Sari juga gabung. Ntar. Oke. Ya ampun. Rame juga. Rame juga ya, Riz? Ramai. Tadi sempat 200. Ini Kak Sari. Di sini. Oke. Adik-adik semua, semangat ya. Besok kan udah apa besok? Udah ASPD. Besok Jangan, jangan lupa berdoa. Terus habis itu berbuat baik. Jangan jangan aneh-aneh. Minta maaf ke orang tuanya. Apa lagi? Tahajud ke gereja yang rajin. Gitu aja sih. Silakan Kak Sari, Kak Risma. Ah, ya semangat buat adik-adik aja sih. Eh, Tahu apa dianggap sia. Maksudnya kayak kalau misalkan, aduh tadi aku jawabnya kayaknya salah. Ya udah, itu sudah selesai gitu. Kalian datang, kerjakan sebisa mungkin sesuai dengan yang kalian apa pelajari selama ini, latihan ya kan. Kalau misalkan sudah keluar dari situ sudah selesai, sudah. Itu perjuangan kalian sudah bagus sampai situ. Terus pindah lagi ke pelajaran yang selanjutnya. Udah, gitu aja. Semangat. Mantap. Kak Risma mau ngomong apa, Kak? Kalau aku apa ya Kak? Jaga kesehatan. Karena banyak dari Sip, sip, sip. anak-anakku itu dia yang sakit. Ya kan? Terus di Jogja juga hawanya tuh lagi panas dingin. Ya kan? Ah. Jadi jaga kesehatan ya guys. Itu sih Pada, Kak kalau dari aku. oke. Pada ngajak doa bersama, Kak Risma bisa mimpin nggak, Kak, kamu? Doa gimana nih Kak? Kakaknya Kak aja. Sari, Kak Sari, Kak Sari nih. Gak Alumni bisa, UIN. gak bisa. Gimana ya? Ya udahlah.
Gimana guys, kalian aja berdoa. Doa sendiri Oh, doa masing-masing sendiri. gitu. Al-Fatihah Agama sendiri. masing-masing. Ya, agama masing-masing. Guys, pokoknya semoga anak Bimbel Cahaya semuanya dilancarkan. Terus habis itu Amin. Amin. mendapatkan SMA yang apa? SMA yang Guys, terbaik. diinginkan. PBDB-nya dilancarkan Amin. juga. Terus jangan mencontek ya teman-teman ya. Yap. Ya sudah, itu aja. Malu. Sudah ya. Adik-adik ada yang mau on mic, mau ngomong apa gitu. Kayaknya nggak ada, kayak pada malu. Ini amin-amin semua. Iya. Amin, 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 amin. Yang terbaik, yang terbaik. Ya Oke. udah, wis daripada membuang waktu kalian buat belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris besok, Tuh. diakhiri aja. Amin, amin. Iya. Sudah ya kakak-kakak. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian. Ya udah, Mohon Risma udah izin. mau Ya. diakhiri. Risma nggak mau jelasin lagi. Ini sih tadi yang terakhir Ya udah nomor lanjutin aja, 35. gak apa-apa, Ris. Iya. Tinggal satu Oke. soal. Kalau gitu Oke. Kati sebagai sponsor pulang dulu ya, Riz. Kamu lanjutin aja. Ya, semangat Risma. Oke, Kak. Masih Dadah, 1 menit. temen-temen. Harus kita harus memanfaatkan waktu, guys. Nanggung banget. Maaf ya, Riz. Aman, aman, Kak. Monggo, monggo. Nah, tadi kan tanya soal nomor 35. Sebenarnya nomor 35 ini tuh sama seperti soal-soal daya watt lainnya gitu kan. Nah, em, tapi ini tuh ada bedanya ya. Nah, pertama kan yang kita ketahui itu ada radiasi dari energi suryanya itu sendiri. Karena dia kan pakai panel surya nih. Rata-rata energi surya di Indonesia adalah sekian gitu kan. Dan rata-rata intensitasnya itu 8 jam per hari. Maksudnya intensitas itu gimana gitu kan. Berarti berarti itu sinar matahari yang bisa diserap sama panel surya itu cuma 18 jam gitu kan. Yang oke gitu kan. Nah, terus ini ada konversinya ya. 1 kWh sama dengan 1000 watt dan lain-lain gitu kan. Biasanya kalau soal kayak gini tuh mainnya di situ ya. kWh sama ya itu kilowatt sama wattnya gitu. Nah, terus ini ya Bapak siapa nih? Pak Jaya ini tuh kan dia punya panel surya luasnya 4 meter ya kan. 4 meter pangkat 2. Nah, terus total energinya tuh gimana gitu kan. Tadi kan kita tahu kalau panel surya itu kan 4,8. Nah, ya udah 4,8 ini kita kali 4 ya kan. Hasilnya itu 19,2 kWh. Ya, ingat ya, ini masih kWh. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah watt gitu kan. Nah, maaf. Nah, terus ini kan kita ubah jadi kW. Kok kW? Kita ubah jadi watt. Kita ubah jadi watt dulu. Nah, habis itu ini deh. Ini kan baru total energinya. Terus yang ditanyakan itu kan daya. Nah, daya itu kan energi dibagi waktu. Nah, waktunya kan tadi 8 jam per hari. Ya kan? Jadinya 19.200 dibagi 8 jam. Begitu. Coba bener nggak sih tadi? 19.200 dibagi 8. Iya bener, 2.400. Udah ya. Gimana guys? Oke, oke. Terima kasih, terima kasih. Kalian keren, kalian keren. Semangat ya guys. Oke. Oh ya, sebelum itu misalnya kakak ada salah ngomong, mohon dimaafkan ya. Semoga ini bermanfaat. Pahami konsepnya guys, jangan takut. Aku yakin soal IPA itu modelnya pasti macam-macam, beragam. Tapi ingat konsepnya itu sama. Kalau kalian paham konsepnya, bukan hafal ya maksudnya, tapi paham dari konsepnya, semua model soal itu pasti bisa. Oke, oke, boleh live dulu nggak apa-apa. Bye bye. Makasih, Kak. Oke, jaga kesehatan ya guys. Jangan sakit-sakit.